apa istilahnya ya? Soalnya kemarin pas aku sini aku tuh langsung banget dapet email. Oh, Jadi memang cepet ya. dilaporin ya abis ini udah micro teaching udah apa gitu ya. Oke, semuanya. Ini waktu itu kan ini kan berarti kan belum kan? Sebelumnya terima kasih sudah melengkapi dokumen offer sudah dikirimkan. Kami cek karena belum melakukan accept. Itu berarti benar kan belum melakukan dia sudah melakukan accept dan bergabung. Gitu kan terus balas dengan ini yang ini. Tuh. Aku udah nggak apa-apa kan namanya negosiasi terserah ya. Negosiasi kan disertai kenapa kita value kita bisa segitu, gitu. Bener ya? Oke. Dan mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan pertama nih ya, kenalan dulu ya. Nah, nama saya Kak Lia, nama saya Aprilia, tapi biasa dipanggil Kak Lia. Nah, kali ini kita ngomongin tentang bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris, gitu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung aja. Nah, yang di tangan teman-teman atau materi yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang reading. Kenapa sih kok Pak reading sih yang harus dipelajari? Nah, yang harus teman-teman ingat ya, reading itu salah satu komponen penting dalam menjawab atau mengerjakan soal UTBK, mengerjakan soal ujian, ya. Komponen apapun salah satu komponennya adalah reading. Nah, kemudian ada nggak sih maksudnya cara-cara supaya kita bisa menjawab soal reading? Ada banget. Gimana caranya? Nanti akan dijelaskan. Jadi reading itu kan teksnya panjang, nggak usah dilihatin tentang teksnya panjang banget nih, gimana cara jawabnya gitu ya. Kalau kita nggak tahu, kita akan habis waktu di reading. Oke, kita akan habis waktu gimana cara jawabnya ya. Tapi tenang teman-teman, di sini kita akan belajar bagaimana cara menjawab soal dengan tepat dengan waktu yang ditentukan. Oke, jadi kan waktu terus berjalan nih kalau nanti mengerjakan soal waktu terus berjalan. Bagaimana waktu itu dimanfaatkan dengan sebaiknya sehingga dapat nilai yang bagus. Oke, siap semuanya? Ready? Nah, sekarang kita mulai aja ya. Materi kita adalah coherence. Perhatikan baik-baik semuanya. Materi kita adalah coherence. Nah, coherence itu apa sih? Coherence mungkin ada yang udah pernah dengar atau belum sama sekali dengar? Belum sama sekali dengar ya? Oke, coherence nanti kalian jelasin di sini. Coherence itu salah satu cara atau salah satu menganalisa bagaimana kita membuat teks maupun membaca teks reading. Oke, jadi kalau kita lihat, perhatikan, coherence itu maknanya adalah student are able to analyze the relationship between paragraph to paragraph. Jadi to analyze, ada kata analyze. Analyze itu maksudnya apa? Menganalisa paragraph to paragraph or sentence to sentence in order to make a good paragraph or a good text. Coherence. Maksudnya gimana? Jadi coherence itu di sini kita memaknai atau menganalisa teksnya tersebut dari satu paragraf ke paragraf lain nyambung. Atau kalau kita bisa katakan seperti ini, misalnya ada puzzle-nya itu masih tercecer. Bagaimana puzzle-nya itu disatukan? Puzzle sudah bersatu nih, sudah jadi nih, misalnya sudah jadi gambar. Nah, kita tahu makna dalam puzzle itu. Nah, itulah teknik coherence. Oke, jadi bagaimana puzzle yang bercecer itu disatukan sehingga menjadi satu kesatuan utuh dan kita paham maknanya. Sampai sini jelas? Lanjut? Lanjut. Oke, jadi tadi definition dulu ya teman-teman ya. Kita cari definition dulu. Jadi ada beberapa teknik ya. Kita masuk tadi apa? Definition. Oke. Tadi yang tadi kalian jelaskan definisinya. Yang tadi teman-teman ambil maknanya itu definisi dari coherence itu apa? Untuk menganalisa relationship, betul ya? Menganalisa. Berarti di sini analyze the relationship
sentence to paragraph. Jadi ingat ya, definisi itu kita menganalisa supaya nyambung nih dari kalimat ke kalimat, supaya membentuk suatu paragraf, dari paragraf ke paragraf, supaya membentuk satu teks sehingga kita paham maknanya. Lanjut? Ya. Lanjut. Oke, berikutnya tujuannya. Apa sih tujuannya kita belajar coherence? Tujuan itu apa sih? Objectives atau goals. Kita tulis di sini ya. Objektif atau tujuannya. Tujuannya untuk apa? Untuk menentukan teks itu atau paragraf itu ngomongin apa sih? Teks itu atau paragraf itu bagaimana sih, relate gak sih dari satu kalimat ke kalimat berikutnya? Terus paragraf tersebut menjadi satu kesatuan utuh, nyambung gak sih? Nah, itu fungsi. Sampai sini jelas? Jelas. Tentang definisi sama objektif jelas? Oke, kita makanya di sini to figure out the relationship, the sentence, the paragraph. Oke, with another. Nah, sampai sini jelas. Sampai sini lanjut? Ya. Lanjut. Oke, kita masuk ke berikutnya. Karakteristik. Oke. Nah, di sini teman-teman ya, perhatikan. Kita tahunya itu kita harus pakai coherence itu bagaimana sih? Kita ada karakteristiknya. Kita. Ini salah satu poin juga. Berarti di sini characteristics dalam coherence. Apa sih karakteristiknya? Oh, ada beberapa nih. Kalau coherence itu harus apa? Harus clear, harus jelas ya. Coherence itu harus clear atau harus jelas. Jadi di sini kita punya clear organization. Maksudnya gimana? Harus jelas. Organize-nya atau organize apa? Susunannya harus jelas. Ya, harus jelas, harus nyambung gitu ya. Ini masih diangan-angan ya, tapi nanti kita akan ada latihan soal. Oke. Berikutnya logical relationship. Maksudnya logical relationship itu apa? Antara satu kalimat itu nyambung. Ada kata penghubungnya. Coba bayangkan, kalau kalimat atau paragraf nggak ada kata penghubungnya, enak dibaca atau enggak? Kurang enak dibaca. Sama kalau kita ngobrol, atau kita loncat dari sana ke sini, terus nggak ada penghubungnya. Ya, oke. Lanjut. Berikutnya ada transition word ya. Transition word itu apa sih? Transition word itu misalnya kata penghubung. Kalau dalam bahasa Indonesia, oleh karena itu, dengan demikian, selanjutnya, next, kayak gitu. Itu namanya transition word. Oke? Enak kan kalau misalnya gitu jelas ya? Lanjut gak? Satu lagi, konsisten. Dan yang keempat adalah konsisten. Maksudnya konsisten apa? Jadi gaya bahasa dalam teks itu nanti kalau reading itu pasti ada banyak pertanyaan. Pertanyaannya misalnya gaya bahasa dalam teks ini apa sih? Kemudian ada apa? Penggunaan sudut pandang POV-nya tuh apa sih? Nah gitu ya. Nah itu konsisten. Sampai sini jelas? Jelas. Lanjut. Jadi kalau coherence itu alurnya juga harus jelas, maknanya juga jelas, dan sehingga membuat satu kesatuan paragraf yang utuh atau teks yang utuh. Oke? Ingat ya, tadi coherence tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menganalisa hubungan supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Kemudian karakteristiknya apa sih? Karakteristiknya itu ada clear organization, artinya jelas. Kemudian logical relationship itu hubungannya juga jelas. Transition word-nya kata penghubung jelas. Dan konsisten itu POV-nya atau keseluruhan itu bermakna. Oke. Dan tujuannya apa? Kalau tadi kan definisi karakteristik itu tujuan belajar coherence itu tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menentukan antara satu kalimat dengan kalimat lain, paragraf satu dengan paragraf berikutnya. Sampai sini semuanya jelas. Lanjut? Lanjut. Sekarang ini kan cuma di angan-angan nih Kak. Gimana nih? Ini sih gampang. Coba kita lihat contoh soal. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Lihat. Mungkin teman-teman gini. Aduh, teksnya panjang banget. Ada teks kalau reading itu biasanya teksnya panjang banget.
banget, pakai banget ya, teksnya panjang banget. Bisa nggak ya jawabnya? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara teknik menjawab. Teknik menjawabnya bagaimana? Kalian sudah ada di tempat yang tepat. Oke, oke. Lanjut ya. Kita mulai dari exercise. Oke. Pertanyaan berikutnya. Kalau ada bacaan panjang yang dibaca dulu, teksnya dulu atau pertanyaannya dulu? Pertanyaannya dulu. Bagus. Pertanyaannya dulu yang dibaca ya. Kita lihat. Which of the following best subject of the passage? Ya, which of the following best subject of the passage? Berarti dia nanya apa? Kira-kira tentang apa, gitu ya? Tentang apa sih? Tentang apa sih? Apa namanya paragraf ini tuh tentang apa sih? Ini kalian ambil cuma satu paragraf ya, karena kalau banyak nanti karena kita latihan soal, jadi kita ambil sedikit-sedikit aja. Oke, perlu nggak dibaca semuanya? Nggak perlu. Nggak perlu ya, it's wasting time kalau you have to read all of the text karena we have a limited time. Okay. Lanjut, which of the following best subject of this passage? Kita lihat paragraf pertama atau kalimat pertama, kata kuncinya gitu ya. Kalau mau cari itu kita lihat kalimat pertama pada paragraf tersebut. Kalimat pertamanya apa? Oke, sama-sama kita bahas ya. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by stretching one mineral to another. Stop sampai sini. Perhatikan. Kira-kira kalau kita bisa tebak sama-sama ya, ada kata kunci apa di situ? Nggak ngerti artinya kak? Nggak apa-apa. Nggak ngerti artinya it's okay ya. Kita harus tahu jawabannya dengan tepat. One dibacakan ulang ya. Kalimat pertama, one identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Apa sih kata-kata yang sering muncul atau kata kuncinya adalah minerals. Very good. Langsung ke bacaan. Mana yang kira-kira ada di mineral? Bisa it can be B atau it can be D. Betul nggak? It can be B or D. Berarti A dengan C sudah eliminasi. Sampai sini jelas tekniknya? Jelas. Lanjut. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral to another. Apa jawabannya? Yang B. Kenapa dia ada identifying minerals? Betul? Kenapa nggak D? Emang ini kan nggak ngomongin recognize, nggak ngomongin definisi, tapi ngomongin identifikasi. Terus ada kata stretching di situ, ada kata stretching, betul kan? Jadi boleh nggak kalau pakai penggaris atau pakai pensil digariskan kali satu paragraf tersebut? Boleh. Bukan digaris satu kalimat tersebut boleh nggak? Boleh. Lingkaran kata kuncinya boleh nggak? Boleh. Dicoret-coret boleh nggak? Boleh. Sampai sini jelas? Lanjut. Which of the following best describes topic to the passage? Yang mana sih yang menggambarkan passage? Lagi-lagi yang dibaca teksnya dulu atau pertanyaannya dulu? Pertanyaan dulu. Oke, lanjut. Fort Knox, Kentucky is the site of the U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, the massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposit. Pertanyaannya, aduh kan nggak ngerti artinya is okay. Ingat, nggak ngerti artinya kak is okay. Jangan menyerah, jangan langsung down. Aduh, nggak ngerti itu parah banget. Jangan ya. Lanjut kita lihat di sini. Kata-kata yang muncul apa? Dibacakan sekali lagi ya. Fort Knox, Kentucky is the site of the U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. Ada kata depository situ? Ada. Mana jawabannya kira-kira apa? Ada kata. Lanjut lagi ya. The massive masih koma. Lanjut lagi. The massive vault that contains the bulk of the U.S. government's gold deposit. Ada kata gold, kata kuncinya? Ada. Yang ada kata gold itu antara B dengan D, betul? Tapi yang betul gold depository atau gold bullion? Gold depository. Maka jawabannya adalah B. Pertanyaannya, tahu nggak artinya semua? Nggak tahu. Tahu nggak jawabannya? Berarti kalian ada di tempat yang tepat dengan teacher yang tepat. Oke. Lanjut or enough? Lanjut boleh ya. Dua soalnya kita tanggung ya. Ini ada triksnya ya. Triksnya tadi sudah. Oke, tamat ya 3 dan 4 ya. Nah, sekarang soalnya beda nih. Kalau tadi kan base apa? Beda subjeknya apa? Kemudian
kalimat pertama. Karena kalau sebelum berarti kan di depannya atau di atasnya when ini ada paragraf ya kan? Ya, kita mulai. When the strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land, a tremendous force is exerted on the seawater and one or more large destructive waves called tsunami can be formed. Ini kira-kira ngomongin tentang tsunami. Kemudian ada kata apa di sini? Earthquake ada. Nah, when the strong earthquake, ketika gempa bumi terjadi. Berarti yang di atas kira-kira kita ngomongin tentang apa? Gempa bumi. Nah, yang ada kata earthquake yang mana? C. Yang C. Maka jawabannya adalah yang C. Sampai sini jelas? Ya. Apakah perlu dibaca semuanya? Ya. Nah, oke, lanjut nomor 4. Which of the following is most likely the topic of paragraph following the passage? Kalau tadi preceding, namanya pre itu kan sebelum. Kalau following itu setelahnya, ya kan? Setelahnya. Which of the following is most likely the topic to the paragraph following the passage? Nah, bedanya kalau preceding tadi itu kan preceding tadi itu dilihat kalimat sebelumnya. Nah, kalau following berarti yang paling bawah dilihat. Following itu maksudnya di sini following mostly like topic the paragraph itu setelah paragraph ini ngomongin apa sih, gitu ya? Yuk lanjut. Kita lihat yang paling akhir ada when tsunami ada paling bawah. Oke, satu kalimat terakhir dari belakang ya. When a tsunami reaches shallow coastal water, it can reach a height of 100 feet or 300 meters or more and can cause tremendous flooding and damage the coastal area. Kira-kira ngomongin tentang damage. Damage itu kan kerusakan ya. Damage itu ngomongin kerusakan. Nah, kita lihat langsung di pilihan A, B, C, D. Penyebab tsunami betul atau enggak? Salah. Karena ini kan bukan ngomongin tsunami, tapi udah efek dari tsunami tersebut. Destructive effect, betul nggak? Bisa jadi ya, karena itu tadi udah ngomongin damage, berarti tentang destructive effect ya efeknya. Different antara tsunami, ini nggak ada ngomongin definisi atau different perbedaan. Jarak tsunami juga nggak ada ngomongin. Berarti yang paling tepat adalah yang B, destructive effects of tsunami on the coast. Sampai sini jelas? Jelas. Nah, inilah yang kita proses. Sebentar, belum selesai. Kita lihat betul nggak sih pertanyaannya itu tentang itu. Jadi teks yang konsentrasi tadi. Lihat paling belakang typical question. Nah, ada? Oke, kita lihat. Betul nggak ada tadi soal the paragraph following the passage most likely discussed? Betul nggak ada tadi? Ada. The paragraph preceding the passage is ada nggak? Ada. The second sentence tadi sama ya, dan seterusnya. Yang paling terakhir the author organize itu sama kayak best subject kayak tadi gitu. Ada nggak? Ada. Nah, that's about the poem. Sampai sini jelas? Jelas. That's point for me. That's point from me.